mahasiswa KKN. Sebelumnya kemarin sudah pernah ketemu ya Bu ya waktu pengkajian data. Jadi berdasarkan pengkajian data kemarin, lila ibu itu 20 cm. Jadi itu merupakan tanda-tanda kekurangan energi kronik ya Bu ya pada ibu hamil. Yang normalnya itu lebih dari 23,5 cm. Jadi tujuan saya kesini untuk memberikan konseling kepada ibu mengenai sedikit ilmu dan pemahaman mengenai kek. Sebelumnya ini Bu bisa dibaca itu leaflet. Nanti kita belajar bareng melalui ini ya Bu ya. Sebelumnya ibu tahu apa itu kek? Udah pernah tahu, dikasih tahu di kelas puskesmas. Ya, jadi di sini saya jelaskan sedikit ya Bu ya mengenai apa itu kek, kemudian ada faktor-faktornya, dampak kek, kemudian cara mengatasi kek, ada menu makanan yang harus diperhatikan juga selama kehamilan, kemudian ada pemantauan berat badan dan lingkar lengan atas. Yang pertama apa itu kek, yaitu adalah kekurangan energi kronis akibat asupan gizi yang tidak cukup yang berdampak buruk pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan kek biasanya memiliki lila kurang dari 23,5 cm. Kemudian ada faktor-faktornya nih Bu yang menyebabkan kek. Yang pertama ada faktor usia, kemudian tingkat pendidikan ibu, kemudian jarak kehamilan, asupan makanan, tingkat pengetahuan ibu, dan dukungan suami. Sebelumnya apakah ada pertanyaan terlebih dahulu Bu? Ya, belum ya Bu ya. Saya lanjut ya Bu. Kemudian ada dampak kek pada ibu hamil dan janin. Ibu hamil dengan status gizi dan kesehatan yang kurang beresiko, yang kurang baik akan beresiko melahirkan bayi prematur atau belum cukup bulan sudah lahir. Kemudian ada berat badan lahir rendah atau BBLR. Jadi itu dikatakan BBLR apabila berat badan bayinya itu kurang dari 2.500 gram. Kemudian ada meningkatkan resiko kesakitan dan kematian bagi ibu dan bayinya. Meningkatkan resiko kesakitan itu seperti perdarahan pada saat kehamilan atau perdarahan pada saat persalinan. Kemudian ada cara mengatasi kek. Yang pertama ada asupan gizi seimbang, yaitu karbohidrat bisa dari nasi, gandum, kemudian ubi atau roti. Kemudian ada lemak bisa didapatkan melalui minyak ikan, kemudian ada bisa dari alpukat, kemudian santan, olive oil, kemudian ada protein, yaitu di situ ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu bisa dari ikan, kemudian daging merah, kemudian daging ayam. Kemudian ada protein nabati bisa dari tahu dan tempe. Kemudian di sini ada vitamin dan mineral nih Bu. Mineral itu terdiri dari salah satunya terdiri dari zinc, kemudian ada magnesium dan kalsium juga. Kemudian ini vitamin dan mineral ini bisa didapatkan melalui buah-buahan. Kemudian ada kecukupan air untuk ibu hamil itu 8 gelas per hari. Kemudian ada suplementasi ibu hamil, yaitu rutin minum tablet Fe. Nah, ibu hamil yang mengalami kek ini biasanya rentan mengalami anemia. Kemudian ada menu makanan yang diperhatikan selama hamil, yaitu hindari makan makanan yang berkaleng. Kemudian ada bahan makanan yang mengandung gas seperti kol dan sawi. Kemudian makan manis berlebihan. Kemudian merokok dan minum minuman keras. Di sini mohon maaf ya Bu, ada kesalahan pengeditan. Jadi di sini makan teratur 3 kali sehari itu diharapkan ibu hamil itu makan teratur 3 kali sehari supaya untuk menjaga asupan gizi ibu. Kemudian ada pemantauan kehamilan rutin atau ANC, yaitu dilakukan 2 kali pada trimester 1, 1 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Ya. Itu kalau dari gennya udah kecil, cara itu buat menaikkan berat soalnya kan searching terus lihat TikTok tuh banyak banget yang kek, terus mereka susah banget buat
gimana? Ya, jadi ya itu Bu, kita perlu asupan gizi seimbang Bu. Misalnya kalau misalnya ibu mual nih makan nasi atau makan roti, bisa diganti sama ubi-ubian gitu Bu. Banyak alternatif lain, misalnya makan buah atau segala macam gitu. Saya itu yang susah dari foto gitu. Oh, yang Sama kayak sekali ini. susah soalnya itu dulu sebelum hamil itu kalau lapar justru kan langsung telur, tapi sekarang telur tuh kayak fobia. Lihat, Iya, hormon ya Bu Iya, ya. nggak tahu kenapa sama ikan-ikan. Tapi kalau amisnya semua- itu ya Bu. Kalau buah semua masuk. Iya. Buah semua masuk. Terus jagung bisa, roti bisa. Tapi yang itu yang amis-amis semua. Iya, memang hormon begitu ya Bu ya. Trimester 1 memang susah ya Bu. Katanya besok mau coba trimester Iya, dua. trimester 2 ya biasanya begitu. Saya lanjut Bu. Ya, jadi yang terakhir ada pemantauan berat badan dan lingkar lengan atas atau lila. Ini normalnya itu kenaikan berat badannya 11,5 sampai 16 kg. Kemudian ada lila ibu hamil normal yaitu lebih dari 23,5 cm. Begitu Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tapi yang tadi itu aja buat naikin berat badan sama itu aja yang Memang susah ya. Iya. Ya, trimester 1 itu memang. Saya dulu pas diceritain sama ibu terus aku ibu Oh, iya. terus tapi lahiran normal tapi dulu kan pasti ketiga itu jarang soal lahiran jarang nggak diikut nggak di rumah sakit nggak di bidan cuma pakai duit kayak gitu tapi alhamdulillah normal tapi kalau sekarang kan harus diperhatikan semuanya ya benar Bu. ya diusahain buat itu tapi kayaknya kalau gennya kecil-kecil semua dari Iya. ibu adik juga segitu Oh, semua iya. iya ya semoga bisa besok Ya, kalau amin. udah trimester kedua Iya, sekarang trimester masih 2 biasanya belum. lebih enak. Ya. Udah itu aja buat nambahin berat badan itu yang masih Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, saya bertanya sedikit. ya boleh Untuk dampak kek pada ibu hamil dan janin itu apa saja? dampak kek itu bisa bisa meningkatkan resiko kesakitan Iya, saat melahirkan, terus bisa menyebabkan kematian pada ibu hamil dan bayinya. Betul. Kemudian kita rangkum kembali apa yang sudah kita pelajari tadi ya Bu ya. Jadi kek itu bila kurang dari 23,5 cm. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kek ada faktor usia, tingkat pendidikan, jarak kehamilan, asupan makanan, tingkat pengetahuan ibu dan dukungan suami. Kemudian ada dampak kek pada ibu hamil, bisa melahirkan bayi prematur, kemudian BPLR, kemudian meningkatkan risiko kesakitan dan kematian bagi ibu dan bayinya. Kemudian ada cara mengatasi kek. Yang pertama, asupan gizi seimbang meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, kemudian air, kemudian suplementasi ibu hamil, rutin minum tablet FE, kemudian menu makanan yang diperhatikan selama hamil, hindari makanan kaleng, bahan makanan yang mengandung gas, makanan manis berlebihan, merokok dan minum minuman keras. Kemudian ibu hamil dianjurkan untuk makan teratur 3 kali sehari sebagai asupan gizi pada ibu. Kemudian pemantauan kehamilan rutin ANC 2 kali trimester 1, kemudian 1 kali trimester 2 dan 3 kali trimester 3. Kemudian pemantauan BB dan lingkar lengan atas normalnya 11, kenaikannya 11,5 sampai 16 kg. Kemudian nilai ibu hamil normalnya lebih dari 23,5 cm. Begitu Bu. Konseling pada sore hari ini. Terima kasih Ibu mau dikonseling. Terima kasih. Saya akhiri konseling pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.